Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman, dimanapun kalian berada. Gimana kabarnya nih? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Kembali lagi bersama podcast Formadikip yang akan membahas hal seputar beasiswa dan perkuliahan. Ngomong-ngomong perkuliahan, pernah nggak sih kalian terpikir mau kuliah aja atau sambil part-time? Kira-kira kalau aku part-time, kuliah bisa ke-handle nggak ya? Nah, nggak usah galau. Hari ini podcast menghadirkan narasumber yang luar biasa. Eh, apa biasa di luar ya? Karena dia adalah seorang mahasiswa dan juga part-timer. Halo Kang, apa kabar? Halo, kabar baik, alhamdulillah. Dan teman-teman dari podcast itu sendiri bagaimana gitu ya? Dan teman-teman dari pendengar dari Permadikit Podcast semoga selalu baik-baik saja dan selalu mendapatkan lindungan dari Tuhan Yang Maha Esa dan selalu semangat dalam kuliahnya. Alhamdulillah luar biasa ya Kang. Kenalan dulu nih. Akang siapa namanya dan part-time sebagai apa nih? Oke, baik. Betul sekali, Teh. Kalau misalkan kita nggak kenalan, maka kita nggak bakal kenal ya. Kan ada pepatah yang mengatakan bahwasanya, tak kenal maka tak sayang. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Taufik Rahmat. Saya dari Program Studi Teknik Industri 2018. Saya alhamdulillah part-time dan saya bekerja juga di salah satu sekolah swasta di daerah saya dan alhamdulillah menjadi guru honorer di sekolah tersebut dengan menambah-nambah kegiatan sebelum nantinya semester akhir nih Teh, seperti itu. Wah, alhamdulillah ya Kang kalau lancar. Semoga bisa cepat lulus nih. Nah, selanjutnya aku mau tanya nih, kira-kira apa sih tantangan terbesar dalam membagi waktu kuliah sama part-time? Oke, baik. Pertanyaannya sangat bagus sekali nih Teh Rosita sebagai moderator dari podcast atau Permadiki Podcast ini gitu ya. Sebelumnya alhamdulillah gitu ya saya menjalankan pekerjaan ini dengan baik, kemudian dengan senang juga, dengan nyaman juga. Kemudian tantangan-tantangan yang tadi sudah disebutkan oleh Teh Rosita tadi selaku moderator, mungkin tantangan terberatnya itu mungkin membagi waktu seperti itu ya. Membagi waktu bagaimana kita membagi waktu di mana kita harus belajar dan mengajar juga seperti itu. Tetapi kalau misalkan dengan cara-cara misalkan kita sudah memanage dengan baik, kemudian dengan cara bahwasanya kita dapat multitasking dalam pembelajaran ataupun dalam hal mengajar itu insya Allah kalau misalnya kita melaksanakannya dengan baik, melaksanakan dengan teratur dan melaksanakannya itu dengan ikhlas gitu ya, pasti itu menjadi pekerjaan tersebut itu menjadi enjoy-enjoy saja gitu, di mana kita sebagai mahasiswa dan di mana kita sebagai pekerja juga seperti itu. Jadi apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita akan lakukan itu kalau misalnya kitanya bisa, kitanya yakin, insya Allah gitu ya seperti itu. Jadi tantangannya itu mungkin pertama-tama gitu, tantangannya itu apakah saya bisa gitu ya, saya tempat berpikir seperti itu, apakah saya bisa nih membagi waktu buat kuliah sambil bekerja. Tapi alhamdulillah kalau misalnya kitanya yakin, kitanya bisa, ya terbukti gitu seperti itu. Mungkin ini menjadi bahan bahan motivasi bagi teman-teman juga bahwasanya kita bisa nih membagi waktu, bahwasanya kita menjadi seorang mahasiswa dengan pekerja dengan baik juga seperti itu. Wah, ternyata begitu ya teman-teman. Lalu Kang, Kakang pernah nggak sih di suatu waktu atau situasi antara kuliah dan part-time itu berbenturan? Terus gimana Kang caranya agar bisa menghadapi situasi yang berbenturan itu? Oke, baik, pertanyaannya sangat bagus banget nih buat apa ya, buat memberikan pandangan gitu bahwasanya, "Ah, aku mau kerja nih ke depannya tapi aku takut." Itu pasti Teh, itu pasti ada saja gitu. Ya seperti saya kan pekerjaan saya itu seperti mengajar, kemudian saya belajar juga seperti itu ya. Pasti ada kalanya kita tuh gimana ya Teh ya, ada kalanya kita belajar juga, kemudian ada jadwal mengajar juga gitu. Itu bagaimana caranya? Ya itu tadi gitu, kita harus mengerjakan tersebut dengan fokus gitu. Bahwasanya saya selalu apa ya, saya ada gitu suatu momen atau suatu hari, hari Senin kalau tidak salah, saya ada belajar gitu ya, ada jadwal mata kuliah dan jadwal mengajar juga dengan jam yang sama gitu. Nah, kemudian, ada jadwal asisten dosen juga gitu, ada jadwal Nasdos juga. Nah itu, ya saya harus sebisa mungkin saya bisa multitasking, saya harus bisa membagi ini itu dengan fokus, ya insya Allah dengan hal seperti itu, hal-hal tersebut itu kalau misalnya sudah biasa, akan terbiasa juga gitu Teh, seperti itu. Jadi mungkin kendalanya itu seperti itu dan kerap saya rasakan gitu, seperti itu.
Wah, boleh dicoba nih tips bagi waktu kuliahnya. Bisa ditiru ya teman-teman. Selanjutnya Kang, kira-kira selama ini tuh ada nggak sih kekurangan dan kelebihan kuliah sambil part-time? Oke, betul sekali Teh, gitu. Itu bisa insya Allah kita bisa belajar bersama, kita bisa sharing bersama gitu, bahwasanya apapun yang kita kerjakan, apapun yang tanggung jawab kita, yang tanggung jawab diberikan kepada kita, kalau misalnya kitanya yakin, kitanya bisa bekerja dengan baik dan kitanya, ulet juga insya Allah itu akan menjadi, hal positif bagi kita sendiri. Kemudian tadi gitu ya, kekurangannya pasti ada juga. Kekurangan itu bahkan, konsekuensinya apabila kita tidak menjalankannya itu dengan baik antara kita misalkan mengerjakan pekerjaan itu, kita fokus hanya ke pekerjaan saja, tapi kita melalaikan tugas kita sebagai mahasiswa, itu pasti konsekuensinya kepada apa? Kepada, nilai kita dan sebagainya. Nah, dengan tersebut gitu ya, dengan hal tersebut maka kita harus yakin gitu, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita buat, apapun yang kita, akan lakukan itu kita harus positif itu, selagi itu positif kita harus yakin nih, bahwasanya kita mengerjakan ini 100% seperti itu. Jadi, untuk apa? Untuk meminimalisir kekurangan ataupun ya seperti itu, kekurangan-kekurangan yang nantinya akan berlari kepada diri kita sendiri gitu. Tapi kalau misalnya kita yang mengerjakan dengan maksimal, kita yang mengerjakan antara dua-duanya itu maksimal, insya Allah gitu Wah, kekurangan. menarik banget nih materi dari Kang Taufik. Semoga bisa jadi referensi ataupun jawaban ya buat kamu yang lagi galau, mau prioritas kuliah aja atau part-time. Tapi kayaknya kuliah sambil part-time, why not? Betul nggak Kang Taufik? Kira-kira Akang punya tips nggak nih? Gimana caranya membagi waktu kuliah sama part-time? Oke, mungkin ini seperti apa ya gitu ya, seperti akan memberikan ataupun saya memberikan tips itu seperti teman-teman itu, yang penting yang pertama itu kita yakin dengan diri kita sendiri, yang kedua itu kita selalu, konsisten dalam apapun yang kita kerjakan, yang ketiga itu adalah, rajin, yang keempatnya itu adalah bekerja keras, yang kelimanya itu kita dapat berusaha dengan baik, kemudian yang selanjutnya itu kita yakin bahwasanya diri kita itu bisa gitu, bahwa diri kita tuh dapat bertanggung jawab, apapun apa yang kita kerjakan selagi itu positif pasti bisa juga gitu ya. Jadi kan apapun yang kita kerjakan itu tanggung jawab dan sebagainya, kita pasti bisa gitu. Tips-tipsnya itu paling penting itu konsisten, komitmen dan bertanggung jawab sih dengan apapun yang kita kerjakan dan apapun yang amanah yang diberikan kepada kita seperti itu Teh. Nah, itu mungkin bisa jadi bahan belajar juga gitu ya buat teman-teman, buat saya, buat Teteh dan lain sebagainya, untuk bahwasanya kita harus bekerja keras, bahwasanya kita harus, apa namanya, eee, yakin dengan diri kita sendiri, dengan kemampuan kita sendiri, seperti itu. Nah Kang, kira-kira ada nggak sih kriteria khusus tempat yang cocok buat part-time? Oke, mungkin untuk, tempat kerja yang disesuaikan dengan teman-teman itu kadang, saya menyarankan itu misalkan teman-teman mempunyai skill A, mungkin skill B itu bisa teman-teman sebenarnya, bisa untuk dijadikan tempat referensi pekerjaan teman-teman, apalagi menyesuaikan waktunya, seperti itu. Jadi, mungkin pekerjaan-pekerjaan yang, apa namanya ya, yang berkenaan ataupun berhubungan dengan mahasiswa itu mungkin disesuaikan dengan waktunya, kemudian teman-teman sukanya seperti apa, mungkin les private, kemudian mengajar, kemudian, eee, freelance seperti apa ya, seperti kopi-kopi shop dan lain sebagainya. Wah, boleh juga nih bisa masuk ke tips ya, gimana cara menghadapi situasi berbenturan antara part-time dan kuliah. Terus Kang, apa kuliah sambil part-time itu mempengaruhi fokus belajar Akang nggak? Oke, pertanyaan yang bagus banget juga gitu ya mengenai tadi, berkenaan dengan tadi. Kadang gitu ya, mungkin kerap seseorang tuh, "Bisa nggak ya saya bekerja dengan belajar? Bagaimana, saya bisa mengatur waktu?" Dan sebagainya. Yang saya rasakan jujur saja alhamdulillah selama ini untuk fokus saya buat belajar, fokus saya untuk bekerja, dan fokus saya untuk mengajar dan sebagainya dan,
melakukan pekerjaan apapun, insya Allah kalau misalkan kitanya yakin, kitanya konsisten gitu ya, time management itu sangat penting sekali Teh. Itu sangat penting, itu poin pertama yang harus teman-teman ataupun saya sendiri itu utamakan gitu. Kalau misalkan kita melakukan suatu pekerjaan dan sebagainya, itu time management. Bagaimana suatu hal yang harus kita prioritaskan, bagaimana itu yang harus kita kerjakan terlebih dahulu, itu harus ada to the list-nya ataupun plan-plan yang harus kita kerjakan itu misalkan list ini list ini list ini gitu. Nah itu harus diutamakan, harus diprioritaskan atau lagi apalagi dalam hal belajar seperti ini itu harus mungkin saya sekarang lagi semester akhir gitu ya, mungkin ya seperti itu. Jadi mungkin alhamdulillah juga gitu ya, sedikit mata kuliah yang sedang saya tempuh dan tetapi ya saya juga ada tugas akhir dan sebagainya. Itu menjadi tantangan yang terbesar juga, terberat juga seperti itu. Tapi kalau misalnya kitanya konsisten, kitanya bisa, ya insya Allah gitu. Mungkin ada sih rasa capek gitu ya, rasa capek, ah saya capek nih habis kerja, tapi kita boleh istirahat sejenak, kita boleh me time sejenak untuk diri kita, tetapi kalau misalkan udah saatnya, udah enak nih buat ngerjain suatu kerjaan, bahkan itu tugas kita sebagai mahasiswa, ya kerjain aja gitu loh, seperti itu. Nah, yang terakhir nih Kang, kira-kira kalau udah mulai semester 5 ke atas lebih baik ambil part-time atau enggak ya Kang? Terus gimana caranya menentukan prioritas, mengingat kegiatan antara kuliah sama part-time itu sama-sama penting buat kita? Oke, baik. Berarti ini tips and trick mungkin ya, mungkin yang akan dirasakan oleh Teresita juga gitu ya, yang sekarang sedang apa namanya menempuh semester menuju menuju semester akhir seperti itu ya. Mungkin saya menyarankan itu lebih ke teman-teman kalau apabila teman-teman ingin mencari pengalaman, teman-teman ingin mencari bagaimana itu dunia kerja, apalagi nanti kan semester 5 ke atas itu kan pasti ada magang, PKL gitu ya, kerja lapangan sebagainya. Itu bisa tuh teman-teman, bisa menjadi referensi bahwasanya oh bagaimana sih dunia kerja, oh bagaimana sih kita terjun langsung, sebagai pekerja dan sebagainya gitu. Kalau misalkan teman-teman itu, ingin mempunyai pengalaman ataupun ingin menjadi, apa ya, tambahan seperti itu ya mungkin ya, tambahan ataupun lain sebagainya, itu bisa sekali gitu. Apapun yang pekerjaannya itu mungkin disesuaikan dengan skill teman-teman, di pekerjaannya itu disesuaikan dengan kesukaan teman-teman gitu. Jadi jangan nantinya itu teman-teman tuh terbebani dengan pekerjaan tersebut gitu. Seperti saya suka mengajar ya alhamdulillah saya menjadi guru honorer di suatu sekolah itu ya karena saya suka gitu. Kalau misalkan teman-temannya udah suka, teman-teman menjalankannya itu pasti ikhlas juga, teman-teman menjalankannya itu dengan santai juga. Itu sih mungkin tips dari saya, seperti itu. Luar biasa, kita kasih efek applause dulu yuk dong, editor. Terima kasih. Nah, mengingat waktu yang singkat, asalkan jangan hubungan kita yang kau persingkat, kita akhiri dulu ya podcast minggu ini. Sampai jumpa lagi di podcast berikutnya. See you. Ada kata-kata terakhir nggak nih Kang buat nyemangatin adik-adik atau kawan-kawan kita yang lagi galau nih di luar sana, antara part-time atau enggak? Oke, baik mungkin, kata-kata terakhir yang akan saya sampaikan gitu ya, untuk teman-teman dari Pormadikip dan KIP Kuliah gitu, khususnya Forum Mahasiswa Bidik Misi dan KIP Kuliah, khususnya teman-teman seperjuangan Bidik Misi dan KIP Kuliah, pokoknya terus semangat, tetap menjalankan aktivitas, kemudian menjadi mahasiswa berprestasi, dan apapun tujuannya, terus, berikan yang terbaik untuk kita, untuk ibu dan ayah kita, dan untuk keluarga kita. Terus semangat dan tetap positive thinking, seperti itu. Luar biasa, kita kasih efek applause dulu yuk dong, editor. Terima kasih. Nah, mengingat waktu yang singkat, asalkan jangan hubungan kita yang kau persingkat, kita akhiri dulu ya podcast minggu ini. Sampai jumpa lagi di podcast berikutnya. See you.